Aku sedih dia lahiran. Dia kapan lahirannya ya? Nyamut. Terus kemarin tuh malam gue lagi ngeliatin video ada kucing yang makan anaknya karena katanya kita nyentuh. Jangan disentuh aja dia. Iya, jangan disentuh sama nggak boleh stres. Ya terus itu si Tuhan jangan keluarin dulu aja. Jangan pokoknya Fokus. Dia tuh bisa makan anaknya karena dia stres. Jadi aku mastiin dia nggak stres sama mastiin itu nggak kena tangan manusia. Karena takutnya ntar pas dia nyium kayak bukan anaknya dimakan. Ya Allah, namanya binatang lagi-lagi nalurinya tuh liar. Tetap binatang, oke? Tuh situ orang tidur. Gokil sih. Kapan ya lahirannya? Kemarin kan belum ya cuy? Oke. Udah, nggak boleh banyak orang. Jangan deket-deket. Dilarang menyentuh dan membuka kandang ini. Aku parno. Pokoknya kemarin itu kenapa bisa pas banget gitu. Kemarin aku tuh ngeliatin YouTube fakta kucing makanin anaknya. Allah, gak tega banget deh. Kayak di situ kita bisa bener-bener ngeliat ternyata peran manusia tuh penting banget di kehidupan kucing. Buat ngeliatin, perhatiin dia bakal makan apa enggak gitu. Terus aku google, aku browsing semuanya penyebab dia makan anaknya sendiri itu apa. Pertama itu bukan karena apa yang kayak orang bilang kucing punya feeling anaknya ini bakal meninggal, bakal sakit, makanya dia makan. Ya gitu. Jadi biasanya itu yang aku baca dari jurnal. Kenapa gitu? Kencengin suaranya. Sorry guys, tadi pelan-pelan maksudnya supaya dia gak stres. Aku tuh takut. Jadi sebenarnya caranya itu aku harus ngecek nih misalnya per 2-3 jam sekali. Ini sekarang anaknya ada apa sih? Lucu banget deh, tau gak dia nempok di punggungnya Meli. Aku suka mama muda aku udah beneran jadi mama. Nah itu sebenarnya bisa kayak gitu karena pertama biasanya malnutrisi. Kucingnya si mother catnya tuh malnutrisi, jadinya dia ngerasa harus punya asupan makanan yang banyak, terus akhirnya dia makan anaknya. Kedua ada anggapan dia stres berat, makanya gue sebisa mungkin nih gak mau bikin dia stres. Kayak kucing ngeong tuh jangan ada, jangan sampai dia merasa terancam. Kalau dia sampai merasa terancam, dia stres atau dia cium ini bukan baunya anaknya dia, itu bisa aja dia makan karena itu instingnya binatang liar. Karena kucing pada dasarnya tetap liar gitu loh. Namanya juga apalagi kucing kampung, makanya perlu diperhatiin. Enggak cuma kucing kampung, aku lihat kucing ras juga pernah makan anak kucingnya. Nggak tahu alasannya apa. Dijilat-jilat, ujung-ujungnya dimakan sampai habis gitu. Makanya aku nggak mau sampai kayak gitu kejadiannya. Aku nggak mau kayak gitu. Kayaknya buat kita yang manusia tuh rasanya kejam banget kan, itu kayak kanibal gitu. Tapi nggak tahu yang namanya dia hidup juga binatang kan sama Tuhan dikasih tanpa akal kan. Jangan salah fokus guys. Jadi kita sebagai manusia yang derajatnya lebih tinggi, jadi emang harus pakai otak, pakai tenaga, kerahkan tenaga usahamu semua di situ. Kayak sekarang nih, gue harus membeli makanan untuk kucing ya kan, buat kucing lahirkan karena makanannya tuh beda. Yang seharusnya juga udah gue ganti dari semenjak dia hamil. Tapi ada juga yang memang harus gantinya pas dia udah melahirkan. Yang gue nggak tahu kapan dia melahirkannya asli. Oh nggak ada ngeong, nggak ada ngerang. Oh pantesan beberapa hari ini dia ngeong-ngeong. Tapi ngeongnya tuh biasa aja, nggak ngeong ganggu gitu loh. Nggak yang kayak nggak ganggu, ngeong kayak pengen dikeluarin kandang. Terus gue karena mikir dia lagi masa-masa mau beranak, gue mikir gue nggak mau keluarin. Gue takut dia ntar beranaknya di tempat lain. Jadi mendingan gue kandangin aja gitu loh. My God, so dia lagi gini gitu. Sayang, so cute anakmu nak. Nggak akan disentuh ya. Capek Meli. Lagi nyusu ya. Oh iya sabar nak, sabar. Iya sabar. Ada lagi di bawah lehermu sayang. Nah guys, karena aku nggak tahu dia kapan melahirkannya, aku juga nggak ngerti. Berarti sebenarnya kucing kan bisa melahirkan sendiri kan, dalam artian kita nggak perlu ngebantu gitu loh. Ini tiba-tiba aja tadi pas bawah toar nggak loh kita ya Tur ya, nggak kalau dia udah melahirkan. Terus pas diberesin kandangnya toar, terus ngeliat ke bawah dia udah ada apa
anak kucing yang merayap-rayap. Tadi ya kalau aku nggak salah hitung, yang baru bener-bener aku lihat tuh 3. Aku nggak tahu kalau misalnya ada yang masih belum diberanakin. Terus warnanya masih abu-abu, warnanya abu-abu sama putih. Nah, warnanya abu-abu sama putih. Siapa lakinya ya? Di sini yang laki tuh warnanya kuning, hitam putih, kucing-kucing liar ya. Pasti kan dia dikawinin antara itu aja kan. Kalau emang cuma warnanya itu doang berarti gennya Melly tuh kuat. Nah, aku juga belum banyak yang bisa disampaikan kalau sekarang karena dari hasil browsing kalau sebaiknya kucing baru lahiran tuh anaknya jangan disentuh, kita jangan banyak deket-deket dia karena dia akan stres. Kita paling cuma bisa tengokin. Yang akan aku lakuin tindakan preventifnya adalah aku akan ngecek per 3 jam sekali untuk melihat keadaan dia gimana, masih utuh apa enggak anak-anaknya. Karena kalau yang tadi aku lihat 3 ya, kalau sampai berpulang jadi 1 berarti 1 dia makan kan, dia embat kan. Jadi sebelum itu terjadi aku harus mastiin dia ngejilat bukan ngegigit. Karena aku takut juga lihatnya ngejilat tapi ternyata digigit ntar anaknya mati. Karena menurutku semua kucing anakan masih bisa kita perjuangin lah, walaupun dia sakit juga masih kita perjuangin, bisa bawa ke dokter. Dan yang bisa aku lakuin sekarang adalah nggak dekat-dekat supaya dia nggak merasa terancam, tidak merasa stres, memastikan nutrisinya tercukupi dengan baik. Sekarang aku mau pesan makanannya dulu, terus kita kasih makanan buat dia karena nutrisinya beda sama kucing-kucing biasa yang dibutuhin dalam tubuh kucing yang sedang menyusui. Sekarang Melly menyusui. Guys, kalau kata laki gue, yang punya nggak bunting-bunting malah kucingnya yang bunting. Lagi, aduh happy banget. Dan ini ya, mudah-mudahan sehat. Kalau emang anaknya 3 atau 4, coba kasih nama-namanya, nama-nama cewek ya, nama-nama cowok ya, coba nama-nama empus-empus miau yang cocok buat anaknya Melly itu apa. Hai guys, ini hari kedua Melly telah melahirkan anaknya kemarin dan aku udah beliin nih selimut. Aku udah beliin selimut. Katanya kan kalau kitten harus anget terus kan, karena mereka kan di luar. Jadi kalau malam pasti dingin. Selimutin. Terus aku beliin juga penghangat gitu, pet penghangat. Pikir besar guys, pas udah nyampe kecil. Nih, ini nanti harus dicolokin. Cuman belum tahu nih. Ini ntar aku lap dulu, boleh dilap nggak ya? Biar dikasih anaknya lagi naik ke mamahnya, naik ke Melly gitu. Dan dari kemarin aku cekin terus kan, ini Melly anaknya berkurang apa enggak. Beneran parno aku beneran khawatir anaknya bakal dia makan. Ini membuktikan kalau kucing lahiran itu nggak memerlukan bidan, Nek. Bisa sendiri, gitu ya. Nggak kedengeran loh, dia nggak ngeong, nggak apa. Emang sih beberapa hari ini dia ngeong, tapi ngeong biasa. Aku pikir ngeongnya tuh karena dia pengen keluar kandang, kan kita nggak keluarin kandang karena takut dia melahirkan entah di mana kan. Jadi sengaja. Terus itu bangun. Tuh udah lihat tuh. Nah, aku udah beli nih Mother and Baby Cat maemnya. Caranya seperti yang aku udah sering bilang, caranya harus dicampur. Sorry ya guys, bentar nak, ditinggalin anaknya. Yang bener binatang sebenarnya nggak nyusahin, cuma kita emang perlu jaga. Nih ya guys, ini kan makanan dia nih yang belum kemakan. Nggak tahu kenapa nih, apa dia nggak mood apa besaran. Oh guys, jadi ini tuh untuk ibu yang baru menyusui dan juga kittennya umur 1 sampai 4 bulan ya. Dicampur gini, makanannya lihat deh, kecil gini guys, tuh. Jadi mudah, mungkin mereka malas kali. Kemarin juga aku kan dengar kan kerak kerutuk. Aku suruh si Faktur untuk keluar tuh, coba lihat tuh apaan. Jangan-jangan dimakan lagi anaknya, itu lagi tulangnya lagi bunyi ketak kutuk tulangnya lagi dimakan gitu kan. Terus pas dilihat enggak, ternyata lagi makan ya tuh. Lagi makan. Aduh, parno asli. Terserah dia bilang lebay. Nih campur ya guys. Nih aku campurnya gini. Nih butirnya segini nih. Jadi kalau kitten makan bisa
Yang aku baca, mereka akan mulai makan tuh 2 minggu apa sebulan apa 2 bulan gitu. Nah, kenapa dicampur? Itu karena peralihan makanan. Sebelumnya dia makan makanan yang biasa dia makan hari-hari, terus sekarang beralih ke makanan yang khusus untuk ibu muda, mama muda, dan juga kitten sampai 4 bulan. Jadi anaknya bisa makan juga. Dan ini nutrisinya cukup untuk ibu kucing menyusui. Guys, mumpung mamahnya lagi makan, kita lihat anaknya ya. Kayaknya nih si Meme bunting, guys. Tuh pentilnya, tuh lihat tuh. Gimana? Harus senang apa harus sedih nih? Asli, aduh, pusing aku. Aduh, tapi kalau udah lahir kita nggak tega, ya kan? Itu perutnya udah gendut. Pantesan aku tuh curiga, Meme kok nggak ngeong-ngeong, kayaknya hamil juga. Perutnya mulai gendut, cuma nggak berisik dia tuh. Udahlah, kabar bahagia dari kami. Meli udah punya anak 3 jumlahnya, nggak tahu nih, dokter bilang 4, tapi yang muncul 3, apa yang satu kemana, atau emang nggak ada, apa emang masih di perutnya, aku juga nggak ngerti. Ini pertama kalinya aku ngeliat aku punya kucing lahiran, karena biasanya aku steril, cuma kemarin kan ada perdebatan boleh apa enggak steril antara aku dan mama aku, akhirnya mereka buntiang, guys. Udah kriep-kriep. Meli doain ya, mudah-mudahan semuanya sehat, Meli sehat, kitanya sehat, Meme sehat, Thor sehat, semua yang sehat. Dan kita juga doain kalian semua yang nonton kita juga sehat. Jangan lupa di subscribe biar makin akrab, dan tulis di kolom komentar pengalaman-pengalaman kalian mengenai kucing yang melahirkan atau ngerawat kucing yang melahirkan. Bye-bye. Oke, insert. Coba lihat.